So, emas kembali naik hingga 1505.30 dan apakah ini saatnya Anda melakukan area buy atau switch posisi Anda menjadi buy? Well, jika Anda simak dengan apa yang sempat saya uraikan di video yang lalu atau kurang lebih di hari Kamis yang lalu, saya sempat memberikan gambaran outlook dari rectangle yang juga merupakan bagian dari bearish flag. Dan tentunya area wave kelima yang sempat saya berikan perhitungannya itu adalah baru saja terjadi. Area wave kelima, lalu kemudian kita tinggal menanti area wave keenam yang mungkin saja akan terjadi beberapa saat lagi. Dan kali ini saya sudah suguhkan tentang outlook untuk pekan depannya seperti apa, termasuk juga skenario kalau misalkan penutupan kali ini berhasil ditutup dengan bullish candle, berarti kita asumsikan bahwa pekan depan akan terjadi peluang untuk mengalami kenaikan. Atau mungkin sama sekali tidak terjadi, hanya sekedar sesaat lalu kemudian terbenam kembali. Ingat, kuncinya adalah seperti yang kemarin sempat saya sampaikan. Perhatikan riskier aset seperti indeks saham, terutama Dow Jones ataupun indeks saham Asia. Di situ Anda akan mendapatkan kapan saatnya Anda men-switch posisi Anda, atau mungkin saja itu hanya kesempatan untuk melakukan averaging untuk posisi Anda. Secara teknikal, exhaustion dari penurunan atau keletihan dari area penurunan sebetulnya sudah terjadi dan potensial untuk konsolidasi juga masih layak untuk dilakukan. Tapi secara outlook, pola ketakutan dari para investor juga terhadap pandemi global, maka kemungkinan potensi ini masih akan menjadikan gold sebagai jaminan likuiditas untuk menutupi kerugian yang terjadi di bursa saham global. Technical View 20 Maret 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical View Gold 20 Maret 2020 per jam 13:46 waktu Indonesia bagian Barat. Dan akhirnya Gold mengalami kenaikan teman-teman sampai menembus area 1501.70. Ya, area psikologis 1500 berhasil ditembus. Apakah ini akan terjadi kelanjutan apa tidak? Sebelum saya lanjutkan untuk outlook hari ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu untuk keadaan pekan depan atau kita lihat dari tinjauan weekly chart. Oke, ini adalah weekly chart kita, di mana area sebetulnya dari sejak bulan November itu sudah tercapai 1690, lalu kemudian dia terkoreksi sangat bagus, dan ini adalah potensi kemarin yang saya sebutkan di pekan pertama 1 Maret dan pekan kedua di 8 Maret, ini sebetulnya membentuk bearish engulfing, sehingga potensi untuk pekan ini sangat wajar dihuni atau didominasi oleh penurunan. Namun di pekan ini juga atau di akhir pekan ini di hari Jumat ini akan menjadi penentu. Jika saja candlestick atau let's say daily chart menunjukkan potensi bullish candle, ya mungkin dia mengalami kenaikan, maka weekly chartnya kemungkinan body candlenya akan berkurang dan menyusut. Let's say kalau misalkan ternyata dia sampai naik di area 1520 saja, ini sangat bagus. Kenapa? Karena berarti candlestick untuk pekan ini ditutup dengan potensial hammer, dan kalau itu terjadi maka pekan depan kita akan mendapati pola kenaikan untuk gold. Yes, betul sekali. Kalau misalkan Anda lihat di grafik daily chart itu sangat memungkinkan. Kurang lebih dalam 2 atau 3 candle terakhir Anda perhatikan di sini area penurunan, ya. Lalu ini yang paling tinggi adalah sampai menyentuh 1450, lalu di hari berikutnya hanya menyentuh 1465, kemudian 1472 dan 1464. Baru saja hari ini yang sempat tadi pagi tercipta itu penekanan di area 1455. Sementara waktu arealnya kurang lebih 1450 sampai 1455 adalah area support psikologis. Termasuk juga area historical, kalau kita asumsikan real body itu berarti akan bertahan di area 1465. Nah, dari areal ini sebetulnya 1, 2, 3, 4, 5 areal candle kelima itu masih merupakan areal positif, artinya dalam artian saat dia penekanan justru dia berhasil rebound dan lalu kemudian ditutup di areal yang sama atau relatif sama. Jadi menurut saya ini sudah mengalami exhaustion. Positifnya artinya penurunan sudah mengalami keletihan dan potensi untuk reverse itu akan ada. Namun demikian, areal yang harus diwaspadai untuk kenaikan adalah areal 23.6% di areal Fibonacci retracement seperti ini, yaitu arealnya 1510.40, dan bukan mustahil kalau ini mengalami kenaikan dan ditembus, bisa saja areal historical price seperti arsiran warna biru ini
kurang lebih di area 15.24 akan tercapai. Dan kalau itu terjadi berarti weekly chart kita akan mendapati pola real body-nya lebih pendek, lalu tail yang panjang dan completely menjadi hammer. Sehingga pekan depan kita layak untuk melakukan posisi beli karena kemungkinan potensi akan mengalami kenaikan untuk pekan depannya. Kalau kita lihat dari H4, nah ini yang sangat membingungkan. Kalau kita bicara tentang potensi penurunan, yes, gold masih berpotensi mengalami tekanan, terutama seperti apa yang sempat saya sampaikan kemarin. Kuncinya adalah di indeks saham. Jika saja indeks saham mengalami kenaikan, artinya mereka sedang melakukan let's say antisipasi terhadap paket stimulus yang ada. Jadi itu yang dimanfaatkan oleh para investor. Namun seketika Anda perhatikan jika indeks saham ternyata naik, emas pun ikut naik. Ya, sentimennya sedang bagus, berarti dia pun tidak akan membutuhkan emas untuk aset likuidasi. Dan artinya gold sudah layak beli. Lalu kemudian tiba-tiba indeks saham mengalami penurunan, maka kemungkinan potensinya emas pun akan mengalami penurunan. Dan itu beberapa kali terjadi di periode masa transisi atau masa kekhawatiran atau kepanikan seperti ini. Namun yang harus Anda waspadai sekarang adalah potensi kenaikan ini range-nya sangat panjang, meskipun saya beri tanda sebagai area rectangle ataupun bearish flag secara keseluruhan seperti hitungan yang kemarin, Anda bisa cek di channel YouTube kami, Agrodana Futures Official. Di sini juga kalau misalkan saya coba tarik garis kurang lebih seperti demikian, artinya saya mendapati areal resisten yang mungkin saja akan ditembus ataupun secara wajar ditembus atau disentuh adalah areal 15.24. Sangat jauh bukan? Nah, ini artinya areal wave kelima yang sempat kemarin kita dengungkan ya. Anda tentunya masih ingat dengan perhitungannya, ini adalah penurunan, ini adalah wave 1, 2, 3, 4, berarti 5 adalah kenaikan, baru nantinya wave ke-6 yang akan mengalami penurunan. Jadi sebetulnya penurunan lebih lanjutnya belum akan terjadi setidaknya sampai nanti malam atau mungkin sepanjang hari ini. Nah, yang harus diperhatikan kenaikan nanti apakah spike up yang cepat lalu kemudian turun kembali atau spike up lalu menetap di atas. Kalau ya, berarti real candle pekan ini akan ditutup dengan hammer dan pekan depan akan lanjut kenaikan. Tapi kalau misalkan dia berhasil di rejection kembali di area ini, maka penurunan akan terjadi. Nah, salah satu cara yang bisa Anda lakukan kurang lebih jika ini diasumsikan real resistennya ataupun maksimum di areal resisten ini 1540, saya pun bisa menggunakan areal seperti ini. Ya, saya gunakan dua garis seperti ini, saya asumsikan ini adalah resisten bayangan saya. Artinya, untuk resisten bayangan sendiri saya memiliki areal 1508 untuk potensial dia juga akan mengalami rejection. Artinya, kemungkinan di antara 1508 sampai 1524 atau 1521, let's say seperti itu adalah area resisten yang cukup panjang dan melelahkan dan kemungkinan dia akan terjadi rejection untuk kembali di bawah area 1500. Kurang lebih seperti demikian. So, untuk kali ini, karena sebelumnya saya sempat men-share untuk memberikan suggest sell di area 1590, namun ternyata sudah mengalami kenaikan hingga 1505, maka saya sarankan untuk Anda perhatikan terlebih dahulu pergerakan di indeks saham setidaknya untuk Asia ataupun Dow Jones sampai sore nanti. Sampai saat ini Dow Jones Futures masih mengalami kenaikan hingga 20.200 ya. Kalau misalkan dia mengalami penurunan atau sedikit terkoreksi, maka potensi gold akan kembali terbenam dan itu adalah saatnya Anda untuk melakukan sell. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan ketersediaan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.